hari ini kita akan lanjutkan materinya ya, untuk genetik algorithm. Khususnya di sini yang akan kita bahas adalah kromosom non-biner. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang basic algoritma genetika ya, di mana di sana sudah dicontohkan kalau kromosomnya jika biner seperti apa, real seperti apa, dan integer seperti apa ya. Di sana sudah ada dan sampai ke proses seleksi survivor. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ini seperti yang sudah kita ingat sebelumnya, hal-hal yang masuk, metode-metode yang masuk ke dalam evolutionary algorithm ya. Di sini ada GA, GP, ES, EP, terus ada lagi kalian ingat ada DE gitu ya, dynamic programming dan lain-lain di sana. Bedanya apa? Bedanya hanya di representasi kromosom dan metode-metode evolusi yang digunakan di dalamnya. Kemudian ini adalah diagram ketika kita menggunakan algoritma genetika ya. Jadi di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah kita merepresentasikan solusinya ya, atau di sini disebutnya dengan coding of solution. Jadi di sini nanti akan ada representasi kromosomnya gitu ya. Dan ini untuk masing-masing permasalahan akan berbeda gitu. Terus yang kedua, di sini kita akan menentukan objective function, kemudian fungsi fitnessnya itu seperti apa. Kemudian genetic operatorsnya ini termasuk ke dalam nanti ada parent selection, recombination atau crossover ya. Di sini ada mutation dan seleksi survivornya. Dan mungkin ada specific knowledge yang diberikan. Kita juga bisa masukkan ke sen dari ketiga hal ini ya. Kemudian proses dari genetik algoritmnya itu sendiri berarti di sini harusnya ada inisialisasi tadi ya. Dari kromosomnya, biasanya ini tergantung kita nanti akan bikin berapa kromosom dalam satu populasi, dan kita akan hitung fungsi fitnessnya di sini. Terus setelah itu kita lakukan yang namanya parent selection, misalkan di sini pakai roulette wheel atau turnamen. Dan setelah itu ada proses rekombinasi atau crossover, ini kita akan menyilangkan dari parent 1 dan parent 2, kemudian ada namanya mutasi ya, berarti kita akan mengubah satu atau beberapa gen yang ada di dalam kromosom tersebut. Terus akan ada seleksi survivor ya, ini menentukan kromosom-kromosom mana aja yang nanti akan maju ke generasi berikutnya gitu. Jadi nanti di sini kalau kalian cek di video yang sebelumnya akan ada generational replacement dan steady state ya. Nah, ini adalah pseudocode dari GA ya. Jadi ada inisialisasi, evaluasi, evaluate per population ini yang tadi pakai fungsi fitness ya. Ini kita hitung fitnessnya. Terus nanti akan ada crossover dan mutation. Ini select solution ini maksudnya untuk bukan next population ya, tetapi di sini untuk seleksi parentnya. Nah, baru ini kita lakukan namanya survivor selection untuk yang ke next population. Oke, ini detailnya ya. Kemudian ini adalah dua hal yang penting di GA, jadi akan ada genetic operatorsnya, di sini ada crossover dan ada mutation gitu. Terus ini sudah kita pelajari juga di sebelumnya. Jadi yang pertama untuk crossovernya itu atau recombination ya, ada namanya single point. Jadi misalkan ini kromosomnya biner seperti itu ya. Terus kita akan rekombinasikan. Jadi kita harus pilih di sini disebutnya sebagai loci ya. Loci itu adalah posisi di mana kita akan menukarkan untuk parent 1 dan parent 2. Jadi di sini pemilihannya gimana? Ini secara random ya posisinya gitu. Karena di sini disebutkan dengan single point, maka yang ini nanti akan berasal dari ini nanti ada parent 1, yang ini parent 2. Berarti kalau ini dari parent 2, yang sini harus dari parent 1 ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau multi point gimana? Berarti si titik potongnya itu akan ada banyak ya, bebas mau berapa gitu. Tapi kalau di awal kita sudah pakai 3 titik potong, maka seterusnya akan pakai 3 titik potong. Dan titik potongnya ini sama ya, akan di random gitu. Jadi bukan ditentukan harus di sini enggak, tapi ini hasil random. Nah, terus children atau offspringnya nanti gimana? Berarti kalau di sini mulai dari parent 1 bolak-balik ya. Berarti di sini dari parent 2, ini parent 1 lagi, yang sini parent 2 ya. Children 2 juga seperti itu.
Nah, kalau uniform crossover berarti di sini misal ini adalah parent 1 ya, dan ini parent 2, kita di sini seperti bikin polanya gitu, ya. Polanya gimana? Polanya di random, ya. Ini sepanjang dari jumlah gen yang ada di kromosom yang ada di sini. Jadi misal kalau di sini angkanya 1 berarti ambilnya dari parent 1. Kalau angkanya 0 berarti ambil dari parent 0. Begitu seterusnya. Nah, lanjut ke proses mutasi ya. Ini masih di biner. Mutasi berarti yang tadinya 1 kita ubah menjadi 0. Dan titik yang dimutasi itu gimana? Ya sama, kita ini di random jadi nggak langsung, oh titiknya di sini, titiknya sini, nggak ya. Nah, kalau untuk bilangan real, itu kan tadi biner ya. Kalau biner berarti 1 jadi 0, 0 jadi 1. Kalau integer yang angkanya 0 sampai 9, berarti 0 jadi 9, 9 jadi 0, 1 jadi 8, 8 jadi 1, dan seterusnya. Kalau untuk bilangan real gimana? Di sini ada namanya yang pertama, single arithmetic crossover. Ini misalkan untuk parent 1, ini parent 2. Kita kan mau membentuk anak-anaknya ya. Dan kalau di GA, perlu diingat, 2 orang tua itu akan sekaligus menghasilkan 2 anak. Jadi, kalau ini, contohnya, kita akan crossover-kan, maka misal di sini titiknya itu yang di crossover yang di sini ya, maka akan mengikuti rumus ini. Alfanya gimana? Alfanya itu merupakan suatu hyperparameter yang nilainya kita set ya. Jadi, seperti ini, alfa itu adalah pembobotan antara parent 1 dan parent 2. Jadi rumusnya seperti ini. Dan yang sebaliknya gimana? Kalau ini kan berarti ini dapat dari parent 1, kemudian yang ini dapat dari parent 2. Terus yang ada rumus, ini masih parent 1, yang di tengah ini dari parent 2 ya. Maka sebaliknya, untuk anak kedua berarti ini dapat dari parent 2, dan yang ini di tengah, ini adalah kombinasi dari parent 1 dan parent 2, rumusnya tinggal dibalik ya. Dan yang ini dari parent 2 lagi. Terus ada juga namanya simple arithmetic crossover. Sebenarnya rumusnya hampir sama ya, di sini pakai alfa. Alfanya itu, misal kalau di sebelumnya di setnya adalah 0,4 gitu. Ini sama, dari X1 sampai titik potongnya ya. Ini menggunakan dari parent 1 yang di sini. Dan yang selanjutnya gitu, ini dari parent kedua dikombinasikan dengan parent 1. Bedanya dengan yang single apa? Kalau single tadi kan hanya satu gen atau satu titik aja ya, misal di sini gitu. Tapi kalau yang simple arithmetic ini, misalkan titik potongnya ada di setelah X2 ini ya, maka yang ini tetap ya, dan yang selanjutnya di sini, ini akan kita lakukan crossover menggunakan rumus ini gitu. Yang anak kedua juga sama ya. Yang sini tetap, yang ini hasilnya akan menggunakan rumus yang ini. Terus ada juga di sini namanya discrete crossover ya. Ini sama seperti yang tadi di uniform itu ya. Berarti kita akan buat polanya dulu gini, dan misalkan dari pola ini akan menentukan anaknya itu akan dapat dari orang tua yang mana gitu ya. Misal kalau 1 berarti dari orang tua 1, kalau 0 dari orang tua 0. Dan ingat di sini harusnya child-nya ada 2 ya, bukan hanya 1 gitu. Ya nanti akan menghasilkan 2 child.